itu measurable ya. Jadi tujuan itu harus bisa terukur ya. Nanti kalian silakan dicari itu ya tentang SMART goal itu ya. Yang M di sini adalah terukur ya, measurable. Jadi tujuan itu harus bisa ya kita harus bisa memastikan bahwa tujuan kita itu bisa tercapai. Indikatornya apa di situ ya. Ya sebagai contoh gitu ya. Kadang mahasiswa itu membuat tujuan itu masih sangat umum, itu tidak spesifik, dan juga kita mengukurnya gimana gitu ya, mengukurnya gimana, misalkan membuat sistem, tujuan membuat sistem itu, nah, ini kan gimana tuh cara mengukurnya itu ya, nggak spesifik juga gitu ya, membuat apa gitu ya, membuat itu sebenarnya bukan tujuan gitu, tapi tujuan itu dilakukan untuk ketika kita ingin menyelesaikan suatu permasalahan gitu ya. Nah, kalau konteksnya visualisasi data, misalkan tujuan yang spesifik itu ya membuat tampilan visualisasi data yang mudah gitu ya, mudah pahami oleh pengguna. Jadi itu ada kata-kata mudah gitu ya. Nah, ini nanti kita akan ketemu tuh bagaimana cara kita mengukurnya gitu. Orang itu mengatakan mudah itu seperti apa, indikatornya apa. Nah, nanti kita akan masuk ke sana tuh ya. Jadi ketika nanti kita ukur, sehingga nanti kita bisa menyimpulkan bahwa sistem ini mudah digunakan oleh pengguna gitu ya. Salah satu yang populer adalah menggunakan SUS gitu ya, sistem usability scale gitu ya. Itu ya digunakan untuk mengukur kemudahan ya. Jadi banyak ya tujuan kita membuat suatu visualisasi data itu banyak. Nanti kan juga akan begitu, ketika membuat penelitian akan ada tujuan dan juga bagaimana cara kita mengukurnya ya. Ya kalau data science misalkan, kalau untuk apa tuh klasifikasi misalkan ya kita membuat model yang paling tinggi misalkan akurasinya ya. Nah seperti itu ya, nanti akan diukur tuh di belakang tuh, kita melakukan evaluasi untuk menghitung akurasi dari suatu model klasifikasi misalkan ya. Jadi itu penting ya. Nanti kalian juga akan belajar tuh bagaimana membuat tujuan penelitian yang lebih spesifik. Oke ya, jadi saya akan bahas salah satu contoh ya dalam pembuatan visualisasi data ya. Ini kita ambil referensinya dari makalahnya Samim dan kawan-kawan ya. Ini sudah saya upload di Google Drive ya. Jadi ini bagaimana kita mengevaluasi ya suatu visualisasi data gitu ya. Jadi si Samim ini dia membuat beberapa tampilan visual gitu ya, beberapa metode ya. Kemudian dia mengevaluasi, membuat ranking dari tampilan visual yang dibuat itu seperti apa gitu ya untuk rankingannya ya. Dan ini juga ya bimbingan saya juga waktu melakukan evaluasi itu juga menggunakan metode si Samim ini dan kawan-kawan ya. Oke ya. Oke. Jadi di sini nantinya dia akan ya menggunakan skala Likert gitu ya untuk melakukan evaluasinya ya, menanyakan kepada responden ya tentang tampilan visualnya itu menggunakan skala Likert di sini. Kemudian di sini jumlah sampelnya ada 146 gitu ya untuk datanya ya. Nah, di sini untuk background case-nya ya. Jadi dia di sini ya mengumpulkan beberapa metode-metode visualisasi data gitu ya. Ada opinion wheel ya, rose plot ya, positioning map, line graph, tree map, visual summary dan seterusnya nih ya. Dan juga bar chart di sini ya. Untuk beberapa metode nanti akan ditampilkan sebagai untuk menampilkan suatu data dan informasi, kemudian akan dievaluasi ya. Nah, bagaimana? Jadi ini lebih kepada persepsi gitu, persepsi dari pengguna gitu ya. Jadi ya salah satu pendekatan dalam kita melakukan evaluasi visualisasi data yang menggunakan persepsi dari pengguna gitu ya. Nah, tentunya ini juga sangat berkaitan gitu dengan siapa target kita yang akan kita tuju ya, dan juga siapa responden kita. Jadi itu harusnya match gitu ya. Ya, tampilan data ini misalkan untuk ya pegawai misalkan gitu ya, pegawai BPS misalkan ya. Nah, itu
ya sebisa mungkin respondennya dari pegawai BPS gitu ya, misalkan seperti itu ya. Nah biasanya kan kalian respondennya itu mahasiswa gitu ya. Ya itu masih dimaafkan ya, karena kan kalian bisa beralasan. Mahasiswa kan nanti juga jadi pegawai BPS Pak, gitu ya. Itu beberapa ada yang begitu tuh ya, karena ya, nanti antara responden ini juga menjadi hal yang penting gitu ya. Oke, ini dia membuat beberapa tampilan visual gitu ya. Di sini ada opinion wheel ya, kemudian ada radial ya. Ini ada juga koordinat graph. Jadi beberapa tampilan visual yang dia buat ya. Kemudian ya di sini ketika dia membuat ini dia juga jelaskan gitu. Ini tampilan visual ini untuk menggambarkan apa sih ya. Dia juga membuat semacam ya apa kronologinya ya. Ya ini tampilan visual apa untuk apa gitu ya. Dia jelaskan di sini. Ya. Oke, jadi nggak sekedar buat aja gitu, tapi di sini juga ada tujuannya ya. Kemudian ini ya ini penggunaan tree map ya. Visual summary ya, dan seterusnya. Ini beberapa tampilan visual yang dia buat ya, sampai ke bar chart juga di sini. Nah, kemudian di sini dia menggunakan pendekatan usability ya. Ini sudah pernah saya sebutkan di awal dulu ya, bahwa dalam mengevaluasi visualisasi data ini ya ini kita banyak yang menggunakan pendekatan dari HCI ya, Human Computer Interaction ya. Jadi memang ilmu terkait dengan visualisasi data dan HCI ini cukup beririsan, cukup dalam gitu ya. Dari dalam beberapa aspek ya visualisasi data itu mirip dengan HCI gitu ya, Human Computer Interaction. Karena ini apa namanya ya berhubungan dengan persepsi manusia gitu ya. Ya kebetulan mata kuliah HCI atau IMK itu diajarkan di SI ya. Nah, kalau di SD itu visualisasi data ya. Ini dua mata kuliah yang sebenarnya cukup beririsan gitu ya terkait dengan pengujiannya juga gitu ya. Nah, usability ini pada awalnya memang digunakan untuk HCI tadi ya, untuk IMK ya. Jadi di sini bagaimana sistem itu mudah digunakan oleh pengguna gitu ya. Dia dengan gampang menggunakan suatu sistem gitu ya. Jadi karena kalau kita bicara tentang pembangunan sistem ya, itu ya harusnya itu sistem dibuat supaya user itu mudah buat menggunakannya. Jadi seperti itu paradigmanya ya. Jadi jangan kebalik ya, dibuat sistem itu rumit gitu, yang bisa pakai cuma yang buat. Gitu. Jadi itu salah gitu ya kalau kita bicara tentang sistem ya. Sama juga konsepnya kalau kita membuat data ya sebisa mungkin bisa dengan mudah dipahami oleh siapa pengguna kita nanti gitu ya. Dan tentunya ini beda-beda gitu ya, beda-beda gitu. Akan disesuaikan dengan pilihan kita gitu ya. Ya kayak kemarin ada yang nanya ya, paralel koordinat gitu ya. Itu kan cukup ya kompleks gitu ya. Ya mungkin masyarakat awam bukan target yang tepat gitu buat kita membuat suatu paralel koordinat misalkan ya. Nah, kalaupun terpaksanya pakai itu ya harus ada penjelasannya gitu yang lebih informatif itu terkait dengan penggunaan itu seperti apa sih ya. Ya sebenarnya itu juga cukup mudah ya, tapi mungkin ya perlu waktu buat orang itu buat memahami ya. Misalkan beberapa chart yang mungkin cukup tidak familiar gitu untuk orang-orang itu ya dia butuh waktu dengan mungkin beberapa detik sampai 1 menit mungkin ya buat dia memahami gitu ya. Nah kalau kita kemarin bicara tentang pre-attentive itu kan sebisa mungkin tampilan visual kita ya dalam hitungan detik tuh orang bisa paham gitu ya, langsung ngerti, oh maksudnya seperti ini gitu ya. Jadi ketika tadi antara chart yang kita buat dengan target user itu mungkin nggak sesuai, ya dampaknya tadi butuh waktu yang lebih lama seseorang untuk buat paham. Jadi itu ya untuk usability itu seperti itu konsepnya. Oke, di sini usability, expression and quality of visualization, data usability in any system. Jadi memang ya awalnya tadi ini banyak dipakai di dalam pengembangan sistem ya antar muka gitu ya. Jadi nanti kalau di dalam IMK itu biasanya ada task-tasknya gitu ya, ada beberapa tahapan gitu. Misalkan kita mau membuat artikel atau membuat postingan di dalam suatu sistem gitu ya. Itu kan ada skenario-nya ya, harus ngeklik menu A, B, C, D gitu ya.
Dan nanti akan diuji gitu, akan dites kira-kira pengguna itu ketika dia mengakses menu ini, dia bisa cepat nggak menemukannya gitu, bisa cepat nggak memakainya gitu ya. Itu terkait dengan disability gitu ya. Nanti ada beberapa variabel yang digunakan juga di situ ya. Nah, kalau konteksnya di visualisasi data, nah di sini si Samim ini dia mengadopsi pertanyaan-pertanyaan dari bukan pertanyaan, metodologi dari SUS tadi, System Usability Skill tadi, tapi untuk ringan pertanyaannya dia sesuaikan konteksnya dengan visualisasi data gitu ya. Karena tadi kalau yang SUS yang asli, ya pertanyaannya lebih kepada penggunaan sistem gitu ya. Kalau SUS yang beneran ya. Nah ini si Samim ini dia mempropos menggunakan metode yang sama dari SUS tadi, tapi untuk variabel-variabel yang ditanyakan itu, ya konteksnya disesuaikan dengan penggunaan yang ada pada data visualisasi ya. Kebayang ya? Jadi ini beberapa pendekatannya gitu ya. Oke, nah di sini beberapa aspek ya terkait dengan disability ya. Jadi si Samim dia ngumpulin dari beberapa referensi gitu ya. Ya, jadi kita ya gampang tinggal pakai aja gitu ya. Si Samimnya dia udah ngumpulin ya beberapa aspek ya. Nanti kita tinggal pakai aja ya. Oke, ini SUS ya, System Usability Scale. Jadi ini ada beberapa aspeknya ya, misalkan efisiensi, helpfulness, adaptability gitu ya. Dia ini beberapa hal aspek-aspek yang dia gunakan gitu. Yang tadi saya sampaikan ya, tujuan tadi kan harus ada ya indikatornya gitu ya. Nah di sini ya ini sebagai suatu aspek gitu ya, aspek-aspek sehingga orang itu ya bisa menyimpulkan sistem ini mudah gitu ya. Jadi dia membuat beberapa indikator gitu ya, yang ini dikelompokkan dalam berbagai aspek-aspek gitu ya. Oke ya, jadi ini menggunakan SUS. Nah ini juga ada beberapa riset-riset ya terkait dengan evaluasi ya yang ada saat ini ya. Jadi si Zek dan Serpendale ini menggunakan asesmen dalam sisi perseptual dan kognitif gitu ya. Ini ada juga nih matrik pengukurannya nih ya. Jadi banyak yang digunakan gitu ya. Persepsi terhadap warna ya, kontras. Kemudian ini apakah mempertimbangkan aspek dari buta warna, penggunaan dari pre-attentive atribut. Jadi ini banyak aspek-aspek yang diterapkan gitu ya. Pengukurannya ya, metriknya ya, item-itemnya di sini untuk mengukur tadi. Kemudian di sini Zak juga ini melakukan penelitian juga terkait dengan kognitif juga, disability ya. Jadi dia sudah ada beberapa risetnya ya. Dan memang ini cukup banyak direfer nih ya. Risetnya si Zak dan si Schneiderman ini cukup banyak dirujuk gitu ya. Nah, kalau Schneiderman ini terkait dengan pencarian informasi ya. Jadi dia ada istilahnya ada visual information seeking mantra. Jadi ada 5 di sini ya. Terkait dengan overview, zoom and filter, details on demand. Ini seeking mantra dari si Schneiderman ini ya, aspek-aspeknya ya. Jadi ini berhubungan dengan pencarian dan ini banyak dipakai dalam aspek-aspek interaktivitas ya. Overview, zoom, filter, detail on demand ini kan terkait dengan aspek interaktivitas gitu ya. Makanya kalau kita nanti topik kita terkait dengan interaktivitas, ya nanti ukurannya itu terkait hal-hal yang ada pada interaktivitas gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan pendekatnya si Schneiderman ya, yang visual information seeking mantra ini. Oke ya, ini beberapa riset yang ada terkait dengan kreativitas, utilitas. Jadi ini banyak ya, ini sudah dikumpulin nih sama Samim, nanti bisa dibaca lebih detail lagi ya. Kemudian, nah ini ada juga terkait dengan data ing nih ya. Data ing cognitive complexity ya. Jadi memang cukup banyak gitu untuk pengukuran dari sisi ini area-areanya gitu ya. Kalau kita mau mengevaluasi data ya, ya mungkin nggak semuanya perlu apa kita lakukan gitu ya, kita adopsi tadi ya. Tergantung kalau kita mau melihat dari sisi apanya gitu. Usability-nya tadi, interaktivitasnya ya, dan tergantung kita mau mengukurnya dari sisi apa ya. Nah kalau di paper ini fokusnya dia lebih kepada usability ya untuk makalah ini gitu ya.
Nah, ini juga yang terbaik, misalkan aspek interaksi gitu ya, dari beberapa riset yang ada. Oke, nah ini dia juga sudah ada referensinya, nanti tinggal dirujuk ya kalau mau kalian. Jadi misalkan nanti kalian mau evaluasi suatu tutorial visual gitu ya, aspek apa yang ingin kalian teliti gitu ya, nah, nanti bisa dilihat ini. Dari paper yang sudah ada ini bisa dirujuk gitu ya, mau melihat dari sisi apanya ya. Oke, ya bentar saya liatin dulu yang kuesioner SUS-nya ya, ini udah yang didesain sama si Samim nih. Nah ini ya contoh dari kuesioner SUS ya. Kelihatan nggak nih? Kecil. Oke, jadi ini ya awal mulanya SUS itu didesain tadi buat dia melihat dari usability suatu sistem gitu ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Awalnya seperti ini ya. Jadi I think that I would like to use this system frequently ya. Apakah saya akan menggunakan sistem ini ya, lebih sering lagi gitu ya. Nah, dia yang satu ini adalah nggak setuju, 5 ini dia setuju gitu ya. Bertiga adalah netral. Jadi skornya seperti ini. I found this system unnecessary complex gitu ya. Jadi apakah sistem ini kompleks gitu ya. Dan kemudian terkait dengan ini ya, sistem was easy to use ya. Jadi memang ini pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kemudahan sistem ya. Ada beberapa pengukuran di sini ya untuk beberapa pertanyaan yang nanti akan digunakan buat mengevaluasi SUS gitu ya. Ini diajarkan nih kalau di dalam statis apa anak-anak SI anak SI dia kesini untuk pengukurannya. Kalau dia membangun suatu sistem, ada endingnya dia akan mengukur dengan menggunakan SUS ini ya. Oke, nah terus kalau yang ada di misalnya data tadi, makalahnya si Samim, nah di sini dia buat modifikasi ya. Jadi konteksnya disesuaikan dengan aspek-aspek terkait dengan visualisasi data gitu ya, pertanyaannya gitu ya. Dia sesuaikan dan dia buat beberapa assessment area di sini ya, terkait dengan visual impact ya, kemudian overall performance, design style, information quality ya. Kemudian di sini ada visual representation model dan juga information presentation model ya. Nah, di sini tiap-tiap aspek area ini ada pertanyaan di sini gitu ya. Visual impact tadi terkait misalkan di sini the visualization is eye pleasing gitu ya. Jadi ya enak buat dilihat gitu ya, menarik gitu ya. Kemudian performanya ya, apakah mudah dipahami tab-nya gitu ya. Kemudian user friendly. Nah, bisa saja nanti kita uji gitu. Tadi misalkan case-nya yang mana yang ditanyakan yang kompleks gitu ya, yang apa tadi? Parallel koordinat gitu. Ya nanti kalau dibandingin dengan bar chart ya, ya mungkin untuk aspek ini bisa jadi visual koordinat itu apa parallel koordinat itu akan ya skornya di bawahnya dari bar chart bisa jadi ya. Ya. Ini kan tadi tergantung dari siapa responden kita juga gitu ya. Nanti ini adalah aspek-aspek pertanyaan yang akan ditanyakan gitu ya. Kita evaluasi dari beberapa chart yang ada. Gitu. Kemudian terkait dengan informatif gitu ya. Nah ini
Ketika di sini ada aspek informatif itu ya. Masih ingat ya terkait dengan waktu materi tentang storytelling dulu ya, bahwa data kita bisa masukkan story di dalamnya ya. Ini harapannya sih ini ya, aspek informatif ini akan makin makin meningkat gitu. Jadi tidak hanya sekedar ada data kita tampilkan secara visual, kita serahkan kepada pengguna untuk apa namanya menginterpretasikannya ya, tapi kita sudah punya tujuan gitu. Dalam chart ini informasi apa sih yang mau kita tonjolkan gitu ya. Ini kita bisa masukkan informasi di dalamnya, kemudian kita bisa masukkan aspek-aspek terkait dengan pre-attentive atribut kemarin gitu buat menonjolkan informasi apa yang mau kita tonjolkan gitu ya. Ya, harapannya sih ini gitu ya, ini bisa meningkat gitu dari sisi ini ya, informatif ini ya. Kemudian usefulness ya, nah, kegunaannya ya, comprehensiveness ya. Jadi ini nanti yang beberapa pertanyaan yang akan diukur gitu. Pre-knowledge required. Nah ini juga ini ya. Jadi aspek ini juga dipertimbangkan ini. Berarti berhubungan dengan tadi ya. Apakah seorang yang awam gitu ya, dengan mudah dia bisa memahami suatu chart gitu ya. Ya mungkin kalau yang beberapa chart yang kompleks, ya skor ini akan kecil gitu ya. Yang pre-knowledge required gitu ya. Ya, kalau pre-knowledge required ini berarti ini negatif nih ya berarti ya. Jadi kalau dia agree, ya sistemnya berarti makin kompleks gitu ya. Berarti ini yang dicari malah skor yang kecil ini ya. Jadi kalau untuk tadi ya, outputnya adalah semua orang bisa memahami dengan baik, ya berarti ini skornya justru harusnya 1 gitu misalkan ya. Nah ini harus hati-hati nih ya, terkait dengan skor yang apa namanya kecil atau besar ini ya. Jadi nggak semuanya ini besar ya outputnya ya. Ya sebenarnya ya bisa juga gitu, bisa juga dibalik gitu ya untuk penjelasannya gitu ya. Jadi bisa aja nih pakai kalimat negatif gitu ya. Pre-knowledge tidak dibutuhkan gitu ya. Kalau kita mau tetap pakai 1 sampai 5 yang agree yang paling mendukung gitu ya. Karena memang dalam skala Likert ini kadang beberapa memang dibuat negatif gitu ya. Maksudnya supaya orang tuh nggak asal klik gitu ya biar dia baca. Beberapa ada yang sebenarnya memang didesain seperti itu ya. Kadang kan dia ya udahlah 5 semua gitu ya. Nah, kalau dia nggak baca pertanyaannya negatif, nah ini beberapa kuesioner memang didesain seperti itu ya. Ada yang negatif, ada yang positif gitu ya. Penekanannya ya. Oke, kebayang ini ya. Pengukurannya dia dengan menggunakan tadi metode SUS, kemudian pertanyaannya disesuaikan gitu ya, konteksnya dengan visualisasi data untuk pengukurannya ya. Nah, kemudian ya di sini dia membuat metodenya ya, jadi membuat kuesioner tadi ya. Nah, di sini tadi yang 1 itu yang strongly disagree, 5 itu agree gitu ya. Oke, dia ngumpulin data di sini total user respondennya adalah 146 ya. Kemudian di sini ada demografinya nih ya, laki-laki berapa, perempuan berapa. Kemudian dia yang offline ya, seminar langsung, ada yang online juga dia bagi gitu ya. Yang secara online gitu ya. Jadi ini sedikit demografi aja pembagiannya gitu ya. Nah biasanya kalau di sidang skripsi itu ditanyain ya, jadi nggak sekedar kalian nyari sampel untuk respondennya gitu. Ini siapa orang-orangnya, itu harus ada penjelasannya juga di beberapa penguji. Ada yang seperti itu ya, ketika kalian nanti menguji suatu penelitian menggunakan responden yang misalkan dari teman-temanmu atau siapa itu, nanti harus ada penjelasannya ini, profil dari partisipannya siapa gitu ya, dari hasil pengujian kalian ya. Oke, kemudian di sini ini dari sisi hasilnya ya. Ini tadi partisipannya ya. Ada juga dia berdasarkan umurnya, berapa banyak orangnya. Jadi kemudian dia meranking ini hasil
Tulisannya miring. Nah, ini ya, ini skornya nih ya dari tiap-tiap chart tadi ya. Kalau kita rotate, semuanya ikut pindah ya. Ini Adobe pelit banget ya, rotate aja bayar ya. Nah, saya pakai Foxit, coba Foxit. Oke, ini kurang lebih ya hasilnya ya dari sekaligus dari masing-masing chart tadi ya. Nah, di sini misalkan ya bar chart ya easy to understand-nya ya dia tinggi ya, informatif gitu ya dan seterusnya ya. Yang high pleasant ini yang glowing bar tadi ya. Koordinat graph, nah tadi dia paling jelek nih skornya tadi ya. Nah, ini kan ya beberapa chart memang ya hasil dari responden itu ya jelek semua gitu ya. Jadi kadang ya kita nggak perlu maksain juga gitu buat menampilkan suatu suatu chart gitu ya. Kalau itu tujuannya adalah untuk publik ya. Beda misalkan kalau untuk apa namanya penelitian ya, di makalah gitu misalkan di beberapa chart memang ya seperti itu untuk visualisasinya gitu. Kalau untuk makalah atau paper kan ya kecenderungannya orang yang baca ya orang-orang yang ngerti tentang sains gitu ya. Mungkin kalau beberapa chart yang mungkin kompleks nggak masalah gitu ya. Tapi ketika tadi dilempar ke publik ya beberapa chart yang terlalu kompleks seperti ini, ya ini skornya kecil ini ya. Hampir semuanya kecil nih ya. Nah, skornya kecil terkait dengan beberapa skor tadi ya. Oke ya, ini ya. Koordinat gerak tadi dia cukup kecil di sini ya. Trimap ini, nah ini di atas 3 semua ya, trimap nih. Ini juga salah satu yang cukup baik nih untuk trimap nih. Ya, yang paling tinggi ini cukup itu ya, mengejutkan ya. Bar chart ternyata IPS-nya tinggi juga tuh 3,7 ya. Ya kan dulu di awal sudah pernah kita bahas ya, bar chart itu adalah chart kita bersama ya. Ini salah satu chart yang ya banyak yang kita bisa tampilkan lewat bar chart ya cukup dengan bahasa ya udah pakai bar chart aja gitu ya, nggak perlu maksain untuk chart-chart lain gitu misalkan yang sekiranya nggak perlu ya, karena ini skornya emang dia tinggi gitu ya. Kayak di BPS pun juga cukup banyak tuh untuk ya menampilkan data-data yang menggunakan bar chart yang diperlukan ya udah pakai bar chart aja gitu ya, nggak perlu maksakan pakai chart-chart yang lain ya. Oke, ini dari hasilnya ya. Oke, jadi itu salah satu pendekatan dari evaluasi data ya dengan menggunakan metodenya SOS yang dimodifikasi disesuaikan dengan rincian pertanyaan untuk observasi data gitu ya. Oke, selanjutnya ini metode salah satu metode yang ya banyak dipakai juga itu ya, adalah dengan menggunakan
FGD ya, Forum Group Discussion gitu ya. Jadi ini juga memanfaatkan ya beberapa masukan-masukan dari beberapa pengguna gitu ya, dan juga beberapa ahli juga, pakar gitu ya. Jadi ini ya nggak cuma di dalam data ya, banyak apa namanya analisis lain, evaluasi lain menggunakan dari FGD gitu ya, untuk mengevaluasi suatu ya program atau suatu ya penelitian itu ya masih dipakai gitu ya FGD ya. Termasuk di dalamnya ketika konteksnya kita adalah melakukan evaluasi untuk visualisasi data ya, juga dipakai gitu ya. Tapi kalau di STS sih saya belum pernah lihat tuh ya ada mahasiswa yang, nggak tahu kalau di statistik ya, kalau di KS tuh kayaknya belum pernah lihat saya mahasiswa yang mengevaluasi skripsinya dengan menggunakan metode FGD gitu ya. Padahal ini juga dipakai, dan di BPS pun juga masih dipakai tuh dalam beberapa analisis ya, itu masih dipakai ya FGD itu ya, masih dipakai. Dan ini juga bisa menjadi salah satu opsi ya untuk melakukan suatu evaluasi ya. Nah, sama ini ya, ini juga based on HCI lagi nih ya. Jadi memang tadi saya sebutkan bahwa karena memang untuk penelitian HCI itu lebih dulu gitu dari visualisasi data ya. Jadi beberapa pakarnya pun juga mengadopsi dari sana gitu ya. Jadi ya visualisasi data mungkin termasuk salah satu ya, kalau dari sisi visualisasi datanya itu sudah lama ya, tapi maksudnya dalam dijadikan sebagai suatu ilmu itu masih tergolong baru ya dibandingkan dengan HCI ini ya. Nah itu belum lama gitu ya untuk visualisasi data ya. Bahkan di STS pun juga baru beberapa tahun ini gitu ya ada mata kuliah ini gitu, ya. Makanya ini cukup banyak mengadopsi dari teori-teori yang ada pada HCI ya. Kemudian di sini ini beberapa kelebihannya ya dan batasannya dalam melakukan FGD ya. FGD provide kualitatif data. Jadi ini adalah datanya kualitatif gitu ya. Karena kan jadi juga melibatkan dari pengguna, kemudian dari pakar juga gitu. Jadi memang harus ada pakar juga ya, karena kadang maunya pengguna itu nggak sesuai kadang ya. Jadi itu harus ditemukan lah ya, dan diketemukan antara keinginan pengguna dan juga dengan apa namanya, bukan pengguna ya, subjek matter atau stakeholder lah ya. Bisa aja misalkan ya ada misalkan dari BPS gitu ya, dia ingin membuat apa namanya publikasi ya hasil sensus dengan tampilan visual misalkan gitu ya. Jadi selain kita menanyakan juga kepada BPS apa aja yang mau diinginkan, seperti apa caranya, kita harus tanya juga kepada ahli gitu ya, yang praktisi ya di bidang visualisasi data gitu ya. Jadi nanti harus ketemukan tuh antara kebutuhan dari penggunanya tadi atau subject matter-nya dengan para ahli gitu ya. Jadi di sini ya akan banyak beberapa ya masukan, pendapat gitu, ide-ide yang nanti akan dikumpulkan ya dalam suatu FGD gitu ya. Researcher may interact directly with participant and obtain rich data in the participant onboard. Jadi kita ya di sini ya kita catat semua gitu ya yang dilakukan FGD ini ya. Oke ya, jadi ada kita sebagai peneliti gitu ya, kemudian nanti ada subject matter, kita undang beberapa stakeholder dan juga para ahli gitu, ya. Ini beberapa kelemahannya ya. Response from group members are not independent of one other ya. Ya mungkin tadi kalau saling berinteraksi gitu kadang ya bisa terpengaruh gitu ya, dengan pendapat yang lain gitu ya. Beberapa case seperti itu gitu. Also the small number of participants may limit the generation of the research. Kalau orangnya sedikit ya cenderung subjektif gitu ya faktornya. Jadi kurang dapat masukan dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Jadi ya makanya tergantung dari respondennya. Ya mungkin itu salah satunya ya. Kenapa FGD ini nggak banyak dilakukan ya, karena agak repot mungkin ya ngumpulin dari berbagai macam
stakeholder tadi ya, antara mungkin dari subject matter-nya dengan stakeholder-nya dengan para ahli tadi gitu ya, itu mungkin agak sulit buat dilakukan gitu ya untuk FGD gitu ya, salah satunya ya. A dominant member of the group may bias the result ya, and more reserved members may bias. Nah ini juga nih ya, kadang ya yang paling dominan, yang paling suaranya paling keras gitu ya, walaupun bisa jadi dia belum tentu benar gitu ya. Kadang ini jadi dominan gitu ya. Kalau kita FGD, ini salah satu kelemahannya gitu ya. Ya kalau dalam beberapa kasus ya bisa jadi ya dari pengguna tadi gitu ya, pengguna apa atau subject matter gitu, yang dia punya keinginan misalkan beberapa hal gitu ya, yang mungkin nggak sesuai gitu ya dengan kaidah-kaidah visual data misalkan ya. Ya mau nggak mau ya paling nggak kita bisa memberikan masukan gitu ya, walaupun di tahap akhirnya ya tetap yang menentukan dari subject matternya ya, dia yang berkeinginan seperti itu gitu ya. Saya sendiri juga dulu pengalaman juga gitu ya, misalkan dari pimpinan maunya desain seperti ini ya, warna sudah ditentuin gitu ya, walaupun kadang nggak nyambung gitu ya, ya udah apa boleh buat gitu ya, ya kadang seperti itu ya untuk beberapa case gitu ya. Kalau ini kan terkait dengan requirement ya, tadi dari subject matter-nya mau seperti itu. Oke, ini terkait dengan FGD ya. Jadi ini lebih banyak ke kualitatif gitu ya, buat melihat dari requirement-nya, kebutuhannya, dan evaluasinya ya. Ini beberapa rintangan pertanyaannya gitu ya. What kind of activity would you use this representation for gitu ya. Jadi hal-hal apa tuh tampilan visualnya mau digunakan untuk apa saja misalkan ya. What kind of information can you gather from this image ya. Ini beberapa pertanyaan ya. Ini juga termasuk tadi ya, persepsi juga ini terkait dengan ini. Oke, ini beberapa ini terkait dengan kognitifnya ya. Ya, ini beberapa pertanyaannya ya. Jadi yang memang dia jadi mirip diskusi gitu, dan juga tanya jawab gitu ya, terkait dengan beberapa ada pertanyaan dalam suatu FGD ya, yang terkait dengan visual ya. Contoh ini ya, terkait dengan apa tadi, cluster ya. Are you able to identify any group or cluster of this representation ya. Akan kita membuat satu tampilan visual untuk melakukan clustering gitu ya. Nah, kira-kira penggunanya tuh bisa nggak dia melihat dengan mudah gitu ya, mengidentifikasi ya suatu cluster misalkan ya. Ini juga terkait dengan distribusi misalkan ya. Beberapa rintisan pertanyaan ya, yang ada ketika kita mengevaluasi visualisasi data dengan menggunakan FGD ya. Oke, ini nanti bahan-bahannya saya upload ya di Classroom ya. Beberapa evaluasinya. Ya, saya ambil contoh yang lain lagi. Jadi ini mau melakukan suatu
komparatif ya, perbandingan gitu ya. Jadi di sini dia melakukan suatu evaluasi data ya untuk membandingkan gitu ya antara suatu tools buat melakukan analisis pada data-data jaringan komputer gitu ya. Nah, di sini kalau kita menganalisis paket jaringan ya, ada namanya tool tuh Adderall ya. Adderall ini ya ini masih menggunakan komen gitu, bukan komen, masih menggunakan text base ya. Ini sudah ada interface-nya, tapi dia datanya masih dalam bentuk teks gitu ya, dalam bentuk teks ya. Kemudian di sini ada tools ya yang disebut sebagai TNF. Nah, ini dia bisa memvisualisasikan data-data traffic jaringan tadi ke dalam suatu tampilan visual gitu ya. Ini adalah tools-nya ya. Nah, riset ini buat membandingkan itu gitu. Bagaimana pengguna ketika dia menggunakan tools yang masih berbasis teks ini, dan kalau kita menggunakan tools yang berbasis visual gitu ya. Jadi dia melakukan itu ya buat perbandingan gitu ya. Jadi Adderall ini sekarang namanya adalah Wireshark nih ya. Nggak tahu kalian ada pernah pakai nggak itu ya, dari SD ini yang tertarik dengan keamanan jaringan ya, analisis data jaringan, traffic, keamanan dan seterusnya. Ini biasanya belajar nih tentang Wireshark gitu ya, untuk capture data yang ada di jaringan gitu ya. Misalkan di sini ada apa ini ya, waktunya kapan gitu ya, source IP-nya, jadi alamat IP-nya ya, nanti ada source destination ya, jadi IP destination ya, dari IP berapa ke berapa, dia ngirimkan paket apa, berapa besar paketnya, dan seterusnya itu, beberapa protokolnya apa ya, kemudian respon dari server itu apa, itu ada tuh dalam satu traffic jaringan tuh di capture ya, kemudian di sini ditampilkan ke dalam bentuk teks gitu ya. Nah, kalau yang atasnya tadi ini dalam bentuk visual. Nah, ini mau dibandingkan gitu ya dari sisi efektivitasnya ya. Oke. Kemudian nah di sini partisipannya sebanyak 8 ya. 8 sistem undergraduate and graduate system ya. Jadi di sini mahasiswa ya untuk partisipannya di sini ya. 2 perempuan, 6 laki-laki ya. Umurnya 28 rata-rata ya. All participants were familiar with the basic of computer networking ya. Nah, ini ya. Jadi ya responden ini harus sesuai gitu ya. Nah, ini tadi targetnya ya orang-orang yang ngerti tentang jaringan komputer gitu ya. Target partisipannya ya. Jadi nggak ngasal juga gitu. Sama, nanti kalian juga begitu. Kalau misalkan nanti melakukan suatu penelitian ya, yang ya ternyata respondennya adalah teman-teman kalian sendiri, ya ini harus ada tuh rasionalisasinya gitu. Alasannya apa? Kenapa dia yang dipilih gitu ya. Ini harusnya tepat gitu ya, seperti itu ya. Nah, ya misalkan mahasiswa yang pernah dapat mata kuliah visualisasi data itu kan jelas gitu buat mengevaluasi misalkan ya. Jadi ya kalau mau mengevaluasi ya misalkan tadi ya beberapa masa yang sudah dapat mata kuliah ini gitu ya. Atau mahasiswa yang dapat A gitu ya untuk FISDAT gitu ya. Ada yang ngaku nggak gitu ya? Misalkan begitu ya, harus ada rasionalisasinya itu alasannya apa. Oke, ini dievaluasi, kemudian tadi toolsnya ada 2 ya, datasetnya, di different dataset were used. Jadi dia ngumpulin data di sini, untuk prosedurnya. Nah, di sini dia ada beberapa ya semacam apa namanya task gitu ya, pekerjaan ya buat melakukan eksplorasi ya untuk menemukan beberapa informasi gitu ya. Jadi kita buat beberapa skenario gitu buat melakukan suatu informasi ya. Nah, di sini ada beberapa aspek nih ya terkait dengan hipotesisnya ya. Hipotesis 1, TNF will result in fewer errors as compared to Adderall. Jadi dia bikin hipotesis nih.
TNF ya lebih lebih sedikit ya errornya gitu kalau kita mengedrag. The advantage of fewer error use TNF will be more pronounced. Jadi ya dari sini apa namanya hipotesisnya adalah ya harusnya TNF ini lebih bagus lah ya intinya ya dari penggunaan dari edaral ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian tadi membuat beberapa ini terkait dengan akurasi ya. Nah, kemudian di sini terkait dengan efisiensi ya. Waktunya lebih pendek ya untuk menemukan suatu task gitu, untuk menyelesaikan suatu task gitu. Jadi kita bisa juga ini membuat pendekatan seperti ini ya. Buat memahami butuh waktu berapa lama misalkan ya kalau konteksnya adalah struktur data, berapa lama tuh waktu yang diperlukan. Exploration will result a greater number of insight. Nah ini ya, insight-nya lebih lebih tinggi ya. Kemudian persepsi, nah, user lebih positif itu penggunaannya ya. Jadi ini ada berarti berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya. 4 aspek ya terkait dengan evaluasinya nih, akurasi, efisiensi ya terkait dengan waktu tadi, eksplorasinya ya. Jadi ini insight-nya lebih lebih banyak dan juga terkait dengan persepsi ya. Jadi ini beberapa yang bisa digunakan ya untuk evaluasinya. Kemudian di sini dibandingkan gitu ya dari hasil tadi ya penggunaan dari dua tools tadi ya yang Ethereal tadi yang masih berbasis teks dan TNF yang sudah menggunakan visual gitu ya. Nah, ini kelihatan di sini ya. Jadi emang lebih tinggi gitu ya dari sisi penggunanya ya TNF dan juga Ethereal ini dari hasilnya evaluasinya ya. Ini dari sisi akurasinya ya lebih tinggi juga dan TNF ya di evaluasi ya. Oke, jadi kurang lebih itu salah satu metode untuk melakukan evaluasi juga. Jadi di sini dia membuat beberapa hipotesis gitu ya buat mengevaluasi ini, kemudian dibandingkan gitu ya antara yang software yang masih menggunakan teks dan yang berbasiskan visual gitu ya. Jadi dia bandingkan. Nah, ini penggunanya bisa macam-macam tadi. Kita bisa membandingkan dua hal juga gitu ya. Ini pakai uji statistik juga nantinya ya. Ya membandingkan dua apa ya, dua rata-rata ya berarti ya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Diskusikan, silakan. Terkait dengan evaluasi solusi data. Sudah ada beberapa contoh tadi ya untuk mengevaluasi ya metodenya ya.
Ada, silakan. Ya, silakan. Oke, oke, oke. Ya, ya sebaiknya sampai ke situ gitu ya. Tapi nanti dilihat gitu ya, sejauh mana yang bisa kalian lakukan gitu ya. Apakah ya eh, idealnya sampai ke apa namanya ke evaluasi ya. Tapi ya nanti saya sampaikan apakah kira-kira memungkinkan gitu kalian melakukan itu ya. Karena kurang berapa lama lagi nih? 2 minggu lagi ya. Jadi ya saya serahkan kepada kalian lagi gitu ya. Apakah apa sanggup sampai sampai sekarang itu gitu. Paling nggak kan kalian sudah melakukan itu ya. Ya walaupun mungkin sampelnya nggak banyak gitu ya untuk metodenya ya. Jadinya kalian sudah melakukan satu proses apa namanya keseluruhan gitu ya sampai ke evaluasi ya. Sebisa yang kalian coba gitu. Jadi kalian coba aja gitu ya sejauh mana. Ya gitu ya. Aturannya bebas ya. Tadi yang sudah saya sampaikan boleh, di luar itu pun boleh. Yang penting kalian ada referensinya gitu ya. Jadi karena banyak memang untuk mengevaluasinya ada banyak gitu ya yang bisa dilakukan ya. Tadi beberapa contohnya gitu ya. Dengan melakukan ya biasanya kita nyebarin kuesioner gitu ya. Yang bisa kalian lakukan seperti apa gitu ya. Karena nanti ini penting ya, nggak cuma buat mata kuliah ini, nanti ya karena beberapa mahasiswa paskrip saya tanya ya mereka belum pernah melakukan itu gitu ya buat mengevaluasi apa. Jadi mereka nggak punya pengalaman ya dalam dalam suatu evaluasi riset gitu ya. Nah, kalau ini sudah kalian lakukan itu bisa buat ya sebenarnya kalian sudah pernah melakukan itu gitu ya. Nanti bisa bisa kalian pakai di skripsi ataupun yang lainnya juga oke gitu ya. Jelas ya, Hafid ya. Oke, boleh silakan. Oke, oke. Di website kan ada ya, artikel ya. Nah, ya udah pakai itu aja. Ya, pokoknya apa Times New Roman ya itu ya. Itu nanti sama dengan formatnya itu skripsi gitu. Kalian pakai formatnya skripsi pun juga boleh gitu ya. Makalahnya skripsi itu kan pakai format IEEE ya. Nah, boleh juga pakai itu ya. Bisa minta cutting tuh ya. Ada tuh dari format prodi di apa IEEE itu ada format apa makalah IEEE-nya prodi itu ada juga gitu. Jelas ya, karena itu nanti kalian akan belajar juga tuh gimana sih bikin makalah dalam 2 kolom gitu ya. Kadang kalau 2 kolom itu buat nampilin gambar nggak cukup ya, 2 kolom ya kekecilan ya. Harus ada bikin section yang berbeda gitu ya. Ada section yang bikin 1 kolom, ada section yang bikin 2 kolom ya. Itu beberapa hal yang nanti bisa kalian pelajari ya dalam membuat makalah nanti biar nggak bingung ya. Untuk saya yakin kalian ada yang sudah nyoba, tapi mungkin ada juga yang belum pernah sama sekali gitu ya. Gimana sih makalah 2 kolom, kemudian saya pindahkan menjadi 1 kolom gitu ya. Beberapa part kan kadang itu kan ya ada gambar yang harus 1 halaman full gitu ya. Apa satu itu kan harus kalian pisah tuh. Section yang 2 kolom, section yang 1 kolom itu nanti kalian harus ya minimal kan belajar itu gitu ya. Membuat bekal nanti kalian pas bikin proposal atau bikin eh, apa di makalah nanti pas skripsinya ya udah nggak bingung lagi gitu ya. Jelas ya, Hafid ya. Makanya saya minta kalian pakai IEEE gitu. Kalian itu sama dengan format yang ada di skripsi juga. Oke, ada lagi. Silakan yang mau ditanyakan. Ya, silakan Hafid. Diborong semua nih, Hafid. Oke,
Hmm. Ya. Oke, saya tanya balik deh. Kenapa dikatakan Panca tuh jahat gitu ya, jelek gitu? Apa alasannya apa? Afid? Hmm. Hmm. Ya. Ya, itu tahu jawabannya ya. Jadi dalam beberapa kasus memang ya pie chart bukan pilihan yang baik tadi ya. Jadi ketika tadi misalkan terlalu banyak ya kategorinya ya, kemudian antar kategori tadi selisihnya eh, nggak jauh gitu ya, agak sulit dibedakan gitu ya. Tapi apakah pie chart ini sama sekali terlarang ya? Saya pribadi sih enggak ya, saya nggak akan melarang itu, tapi gunakan pie chart itu sebijak mungkin gitu ya. Ketika misalkan ya ada dua populasi gitu, 60% 40%, itu pie chart oke kan ya? 60-40 gitu ya, misalkan dibandingkan gitu ya, itu kan pakai pie chart cukup gitu ya. Tetapi tadi ya dengan beberapa catatan ya, jangan dibuat 3D lah ya, nanti dibuat 3D 40-nya lebih gede dari 60 gitu. Itu beberapa yang menimbulkan misinterpretasi. Jadi ya kalau pendapat saya gunakan ya pie chart ataupun chart lain ya sesuai peruntukannya ya, dengan tepat ya, dengan bijak gitu ya. Mentang-mentang di Excel ada semuanya pie chart gitu. Padahal tadi kalau dalam beberapa case tadi ya kurang tepat juga gitu ya. Jadi gunakan se, se, setepat mungkin gitu ya. Jadi nggak terlarang tapi ya dipilih-pilih gitu ya. Ya kalau cuma ya beberapa strategi juga ya bisa digunakan diurutkan datanya, itu juga bisa dijadikan sebagai strategi gitu ya. Misalkan 60 berapa tuh, 60 25 15 misalkan ya. Nah, itu kan bisa diurutkan tuh ya, dari 60 dulu, 25, 15 gitu ya. Nah, kemudian dari yang vertikal dulu ya. Nah, supaya ada baseline-nya gitu ya. Yang paling yang belakangnya vertikal 60, misalkan tadi 25, 15 misalkan. Itu kita bisa memberikan strategi gitu ya, supaya ya pie chart ini lebih 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 mudah buat orang, jadi nggak salah interpretasi. Mudah-mudahan jelas ya, clear ya ini ya tentang pie chart ya. Jelas ya. Jadi bisa beberapa trik tadi gitu bisa lebih baik. Oke ya. Dan memang tadi terkait dengan evaluasi ya beda pengguna ya bisa jadi beda juga untuk evaluasinya ya. Tadi ada knowledge yang orang miliki ya beda gitu ya. Kalau orang awam disuruh ngelihat tadi ada apa tadi, koordinat map, mungkin ada Sankey diagram gitu yang multiple gitu ya mungkin pusing gitu ya karena ya nggak semuanya menggunakan itu ya, makanya tadi sangat sangat penting ya ketika kita membuat tampilan visual itu kita harus tahu dulu siapa audiens kita, tujuannya untuk apa gitu ya. Nah, makanya tadi ada juga di situ ada evaluasi juga buat melihat ya. Oke, cukup, ada lagi yang mau tanyakan? Ini HP sudah ikut webinar aja nih. Ya, cukup berarti ya. Kalau cukup, ya udah ya. Responsnya apa hari ini? Nggak ada responsi ya? Ya udah, responsinya screenshot aja lah ya. Tampilan layar kuliah hari ini ya. Ya mungkin nanti soalnya, ya sebenarnya soalnya bikin repot, tapi ini detailnya ya minggunya akan saya share gitu ya detailnya. Sebenarnya untuk soal UASnya ya bikin repot itu. Bahkan nanti harus ada soal yang diupload masalahnya ya. Nanti akan, misalnya saya share minggu ini lah supaya saya lebih detail. Oke ya, tadi 3 contoh papernya udah saya upload ya. Kalau mau lebih paper yang lain lagi, saya punya tuh 1 folder ya terkait dengan evaluasi, banyak banget sih.
ya kebanyakan sih mirip-mirip gitu untuk evaluasinya. Nah, ada juga nanti terkait dengan yang kuantitatif, kualitatif itu dibedakan juga. Ada yang, ya kayak tadi yang FGD berarti masuknya yang kualitatif ya. Jadi dia lebih banyak ke diskusi gitu ya. Di STS kayaknya jarang ya yang melakukan penelitian yang kualitatif gitu ya. Biasanya kualitatif semua ya. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada lagi berarti kita cukupkan ya kuliah hari ini ya. Jadi semoga kalian ujiannya lancar nih ya untuk UAS-nya ya berarti ya. Kalau UAS Fisdat ya berarti bikin makalahnya nanti pas hari hanya kalian submit ya. Ya harusnya Hamin udah dikerjakan dari mulai kemarin gitu ya. Atau nggak ngaruh sebenarnya, mau kapanpun kerjanya 2 hari gitu ya. Ngaruh lah ya. Ya Pak, mohon maaf Pak. Cek suara saya termasuk nggak Pak? Ya, silakan, Rifki. Ya Pak, mungkin ini saya mungkin perwakilan dari mahasiswa Pak. Jadi karena ada program 14 Pak nih, udah pada pakai virtual background Pak. Ya jadi Pak, udah sampai 14 tahun ini ya kami mengucapkan banyak terima kasih Pak karena sudah diberikan materinya, sudah dipaparkan juga. Lalu juga mohon maaf Pak apabila ada apa namanya kata-kata atau perilaku kami yang kurang berkenan hati Bapak. Dan satu lagi mungkin kelasnya hening Pak, jadi mohon maaf. Mungkin itu Pak terakhir. Oke. Nah terakhir mungkin Pak kita bisa foto-foto dulu Pak sebelum kuliah online berakhir ya Pak. Karena kan tahun Oke. depan udah offline ya Pak. Mudah-mudahan ya Pak. Amin ya. Oke deh teman-teman boleh dipasang PBG-nya. Mau difoto nih. Atau mungkin Bapak pakai PBG juga Pak. Coba mana? Bentar Pak. Ya Sali gimana? Bisa SS nggak Sali? Bisa ya? Udah. Saya kalau pakai virtual background berarti jeruk makan jeruk nih. Narsis jadinya ya. Apa-apa Pak. Oke, kalau yang mungkin yang nggak bisa on cam pakai reaction aja ya kayak biasa. Oke, udah save semuanya ya udah. Saya izin screenshot ya. Ya 1, 2, 3. Lagi. Sebentar. 1, 2, 3. Sip. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Nanti Oke, saya ya. share fotonya. Ya, saya mungkin sedikit pesan ya. Ini kan kalian mau apa ini? Lulus gitu ya, bukan lulus, naik tingkat 4 gitu ya. Jadi yang mungkin selama ini masih belum ada apa namanya spesialisasi gitu ya. Harusnya sekarang sudah bisa menentukan gitu ya. Kalian tertarik di bidang apa gitu ya. Kemudian ya kalian pelajari gitu ya, ikut course-course yang banyak banget tuh ya di Udemy, Coursera yang free itu banyak ya. Kalian ikuti ya tutorial apa itu. Minimal kalian bisa mempersiapkan sebelum nanti kalian skripsi ikut apa di YouTube pun banyak ya tutorial apapun gitu. Misalkan kalian sudah tertarik Python gitu, NLP, udah ikutin aja tutorialnya, NLP, Python, spesi gitu ya. Itu banyak banget ya. Memang itu nggak akan bohong ya kalau kalian rajin latihan, itu jam terbang itu akan sangat kelihatan gitu ya. Karena ternyata masih banyak gitu mahasiswa yang ketika skripsi masih nol gitu pengalamannya gitu ya. Masih ada yang seperti itu gitu ya. Jadi ya harapan saya kalian bisa mulai mempersiapkan diri gitu ya. Kan soalnya skripsi itu kan banyak ya masalahnya ya. Sampai yang hal-hal begini jadi masalah gitu. Skillnya yang ini harus kalian bisa kalian upgrade gitu ya. Itu ya, jelas ya semuanya ya. Jadi ya semoga UAS-nya kalian
lancar ya. Nanti insya Allah nanti ketemu lagi semester depan di kampus semuanya ya. Jadi, sehat semuanya ya. Saya juga minta mohon atau materi yang mungkin kurang jelas gitu. Saya terbuka gitu. Kalau mau diskusi bisa lewat WA atau lewat email, oke ya. Atau ya ada yang tertarik gitu ya terhadap topik-topik trace data, nanti bisa kontak saya gitu ya. Silakan. Oke, saya tutup. Semoga sukses semuanya ujiannya, UASnya ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Makasih Pak Farid. Oke, yuk sukses semuanya ya.
Pak.